Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Likisuwe dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali berjumpa dengan Bang Anto. Dengan doa selalu teman-teman dilimpahkan oleh Allah SWT rezeki yang halal thayyiban mubarakah, selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Salam demokrasi ya, crazy kita. Negara kita ini macam-macam sekali tingkah pola para pejabatnya dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. 2 hari lagi kita akan memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tapi apakah rakyat kita sudah betul-betul merdeka? Masih menyisakan PR yang banyak supaya rakyat kita bisa merdeka. Merdeka berpendapat, merdeka melaksanakan konstitusi, merdeka melaksanakan harkat martabatnya selaku manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, salah satu kegiatan 17 Agustus itu yang paling seremonial adalah upacara bendera. Di mana saja, mulai dari RT-RT, di kampung-kampung, di komunitas-komunitas, kami para pencinta sepeda tua pun melakukan upacara bendera dengan hikmat. Kemudian di tingkat tatanan bupati, wali kota, kantor gubernur, istana gubernur, bahkan istana presiden pun dilakukan upacara peringatan detik-detik proklamasi dengan hikmat. Kehikmatan itu ditunjang oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Saya dulu tahun 83 pernah menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya bisa merasakan, menikmati, dan juga berempati dengan kejadian yang saat ini menimpa adik-adik kita yang sedang digodok di kawah candra di mukanya, pelatihan Paskibraka 2024 yang akan bertugas di IKN. Apa yang terjadi? Adik-adik kita itu kemarin ketika acara pengukuhan anggota Paskibraka, katanya sukarela yang tadinya berhijab pakai jilbab melepaskan jilbabnya. Apa iya sukarela? Kalau nggak diperintah ya mana mungkin lah. Udahlah BPIP gitu ya. Mereka udah tanda tangan, mereka udah sepakat untuk mengikuti segala aturan yang ada di BPIP. Ya, kalau memang nyatanya mereka itu dipersyaratkan untuk rela melepaskan hijabnya, jilbabnya pada saat rekrutmen saja, jangan-jangan mereka nggak mau ikut. Jangan-jangan orang tuanya tidak mengikhlaskan anak-anaknya untuk ikut seleksi pasukan Paskibraka, kan? Nggak mungkin informasi itu tidak datang dari awal-awal seperti itu, kan? Mana mungkin lah. Kalaupun mereka anak-anak itu dikatakan sukarela, ikhlas, tidak dipaksa, kalau mereka nggak ngikut gimana? Kalau mereka menolak, misalnya mereka menolak untuk melepaskan hijabnya, jilbabnya, pasti nanti ya feeling saya akan intimidasi lagi buat anak-anak itu, kan begitu. Atau mereka misalnya bersikukuh, bersekeras hati untuk tidak mau melepas hijabnya misalnya, dan mereka memilih lebih baik tidak jadi paskibraka, lebih baik pulang untuk tidak bertugas, ya malah merepotkan lagi bagi mereka. Pastilah kena ancaman lagi. Tidak bisa sampai di situ saja, jangan-jangan nanti sampai orang tuanya kena intimidasi, kan? Bisa mengganggu kelancaran nanti acara negara misalnya, kan seperti itu. Apa sih yang ada di kepala, otak, isi otak orang-orang BPIP itu? Kayak alergi bener deh. Jadi BP itu kayak badan pengelola Islamophobia gitu. Yang berbau-bau Islam alergi banget loh BPIP itu. Ya, assalamualaikum mau ganti.
Dulu kan heboh tuh, kalimat Assalamualaikum mau diganti dengan salam Pancasila, gitulah. Waduh, terus ketua BPIP-nya mengeluarkan statement bahwa musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Wah, kacau itu otak orang ini. Waduh, udah Jokowi gantilah orang-orang ini ya. Kasihan betul kita sama negara ini dipimpin oleh orang-orang yang begitu. Jadi badan pengelola ideologi Pancasila yang orang-orangnya yang tidak paham Pancasila gitu loh. Kan ini begitu. Jadi saya ingat sama teman-teman di WA grup para alumni Paskibraka itu, hal ini sama ketika terjadi kalau kita ngikutin ya, wawancara atau tes wawasan kebangsaan atau tes apalah karyawan KPK. Kan di sini kita bisa baca karyawan-karyawan pekerja yang di KPK itu ketika tes ideologi Pancasila, tes wawasan kebangsaan, kalau yang perempuan-perempuan itu mereka kan ditantangin kalau bersedia atau tidak, kalau mendapatkan perintah atau disyaratkan untuk melepaskan hijabnya. Nah, bagi pekerja yang tes itu kalau menjawab tidak bersedia melepas hijabnya, mereka dianggap intoleran dan mereka dianggap tidak Pancasila. Nah, itu kan isi otaknya sama orang itu. Diterapkan lagi di acara Paskibraka ini. Ya mudah-mudahan dengan hebohnya berita ini, dengan viralnya berita ini di berbagai media massa, membuat sadarlah para pemerintah itu. Biarkanlah adik-adik itu memakai hijabnya seperti itu. Nggak ganggu juga. Kalau alasannya untuk keseragaman, saya mikirnya gini, adik-adik yang perempuan itu kan 18 orang yang pakai hijab. Sisanya kan tinggal dikit yang tidak berhijab. Nah, kenapa yang tidak berhijab itu diseragamkan pakai hijab misalnya? Kita balik itu loh kalau untuk seragam. Karena yang banyaknya pakai hijab, yang tidak pakai hijab, yang tidak pakai hijab disuruh pakai hijab untuk keseragaman di acara itu misalnya. Jangan yang sudah pakai disuruh buka, kan jadi dilema. Orang-orang pada protes gitu, pada sibuk. Ya kita lihatlah atlet voli, atlet-atlet di Olimpiade itu yang pakai hijab banyak, nggak nganggu dia, tidak nganggu kegiatannya. Itu Megatron Megawati, atlet voli Indonesia yang main di Korea, bermain voli di negara yang katakanlah yang minoritas Muslim, yang tidak pakai hijab, dia diterima dengan baik karena prestasinya, tidak nganggu gitu. Nah, masa mengganggu mata para pejabat yang tidak suka dengan jilbab atau tidak suka dengan budaya-budayanya Islam gitu loh. Alasan lagi ini hanya untuk pengukuhan dan acara pada saat penaikan dan penurunan bendera saja. Justru di acara itulah menjadi titik perhatian orang. Itulah fokusnya. Disitulah puncak acaranya. Kalau pada saat latihan-latihan nggak banyak orang yang melihat. Pada saat acara itulah mata rakyat Indonesia ini tertuju melihat. Nah, justru saat orang banyak melihat, dilarang atau tidak dianjurkan ataupun sukarela bahasamu itu untuk tidak menggunakan hijab. Mana percaya orang tidak ada larangan sukarela, mana percaya ya. Itu heboh pertama dunia crazy Indonesia yang menyangkut pelajar. Sebelum ini ada lagi yang heboh mengenai pelajar juga, kebijakan pemerintah juga, malahan PP ya, peraturan pemerintah ya, Perpres ditekan presiden bahwa pemerintah itu nanti akan menyediakan kondom gratis buat pelajar. Oh, gila banget. Kemana isi otak lo? Aduh, pelajar disiapin kondom gratis. Nanti kalau kondom gratisnya sudah jalan, nanti sekolah-sekolah itu harus menyiapkan kamar seks lagi nanti ke depan itu. Tambah kacau dunia ini. Bilik-bilik sekolah nanti disiapkan kayak dulu di penjara itu bilik seks. Wah, jadi bisnis lagi ya. Setelah kondom gratis disiapkan, difasilitasi oleh pemerintah, nanti sekolah-sekolah juga harus memfasilitasi
bilik seks juga nanti lama-lama. Heran deh jalan pikiran pemerintah. Atau kalau katakan oknum ya oknum lah ya. Tapi kalau oknumnya udah kebanyakan ya gimana lagi. Ya, dunia crazy Indonesia seperti ini teman-teman sekalian, sangat menyedihkan. Ya, semoga saja Tuhan tidak terus-menerus memberikan laknat, memberikan musibah dengan bangsa ini ya. Semoga kita cepat tersadar untuk bernegara yang lebih baik, berbangsa yang lebih baik. Karena negara ini dicita-citakan oleh para pejuang, para syuhada itu dengan tetesan darah mereka yang suci untuk memerdekakan bangsa ini. Dan sekarang nyatanya kita belum merdeka dalam bernegara ini. Demikian sahabat Legacy Boys, dimanapun Anda berada, mari kita terus mensuarakan kebenaran, mensuarakan isi hati, walaupun sangat sulit untuk kita bisa menerima apa yang terjadi selama ini. Tapi kita diam, kita bersuara di tempat-tempat yang mungkin tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.